Bener bro. Bro, ini ada beberapa pertanyaan basic lah ya dari teman-teman mengenai mitos multi-bagger. Sebetulnya multi-bagger itu realita atau mitos? Kalau bisa nyarinya realita. Gue tahun ini untung lumayan banyak sih. Masa? Dari multi-bagger. CDIA, koin. CDIA tuh itu ya, Prayoga Pangestu. Betul. Ya? Betul. Oh ya, IPO ya dia. IPO ya? Itu untungnya itu cuma ratusan perak udah jadi berapa itu 1.500, tertingginya hampir 2.000. Gila ya. 1.800% sebulan bro. 1.800% sebulan. Kalau koin ya miliaran lah. Miliaran. Jadi masuk miliaran. Tapi nggak masuknya di bawah ya, di bawah ada beli lagi di tengah-tengah, beli lagi di tengah-tengah. Jadi ya range-nya harganya beda-beda. Ada yang bawah banget, ada yang tengah-tengah. Itu multi-bagger tuh. Multi-bagger lumayan lah. Jadi ya, yang awalnya yang IPO-nya multi-bagger, yang dibeli di atasnya nggak multi-bagger, tapi tetap untung. Oke. Kalau koin lumayan, masuknya gue lumayan banyak. Dia kan IPO di harga 100, terus dia sempat terbang kan ke 1.000, terus dia koreksi ke 700-an gitu. Nah 700 gue beli banyak tuh, beli puluhan miliar gue di 700. Bagaimana proses lu berpikir dan mengambil keputusan ini bakal multi-bagger? Gimana? Lu tahu nggak? Gue lihat valuasinya masih kemurahan buat bursa kripto. Valuasi kan ada dua, valuasi yang sekarang dan valuasi yang kemungkinan. Ya, valuasi masa depannya gue lihat tuh ini masih murah nih. Gimana cara ngitungnya sih? Kira-kira aja. Mengira-ngiranya? Gue kayak tahu kira-kira kalau bursa kripto, terus udah gitu kripto lagi hype kan, anak-anak milenial sekarang suka kripto nih. Gue rasa tuh minimal dia 25T lah market cap-nya gitu. Waktu itu market cap-nya masih kecil banget. Udah dia kan sahamnya lagi turun ya, lagi auto reject bawah, lagi paling bawah. Udah gue makan aja, gue beli. Malah orang pada nggak berani ya kalau kalau lagi paling turun orang takut. ARB auto reject bawah, iya. Nah justru di situ gue berani makan. Lihatnya tinggal lihat ini overnya kecil. Jadi yang jualan tuh dikit. Jadi sahamnya turun tapi sebenarnya kecil yang jualan dikit. Gitu. Ya udah gue makan aja. Bacanya di mana sih itu? Di broker summary-nya. Broker summary. Iya. Bisa dilihat. Boleh cerita nggak kalau misalnya ada orang yang mau baca baca laporan. Misalnya ini laporan trading bagus. Broker summary atau laporan broker summary dulu. Oh, broker summary. Kalau itu pas lagi trading dia ada tuh. Kalau bid itu kan artinya berapa banyak orang yang ngantri. Kalau offer itu berapa banyak orang yang antri jual. Antri beli, satu antri jual. Backdoor listing. Ya. Jadi resiko besar main backdoor listing itu apa? Nah, resikonya itu kalau dia backdoor listing itu adalah saham yang dibeli ya. Jadi ada perusahaan A udah IPO nih. Terus perusahaannya mau dijual. Nah, dibelilah sama perusahaan B. Jadi backdoor listing itu artinya itu pintu belakang. Daripada dia prosesnya dari depan gitu, pintu depan kan lama ya, bisa 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan 1,5 tahun gitu ya. Diaudit laporan keuangannya, dicek. Nah, sekarang perusahaan tuh repot ya, lewat depan lama. Gue beli aja yang udah ada. Langsung IPO. Seperti itu. Nah, resikonya apa sih? Resikonya kalau dia akuisisinya benar, itu untungnya gede. Bisa untungnya 10 kali lipat, 5 kali lipat. Jelek-jelek itu 2 kali lipat. Paling jelek. Kalau bagusnya itu bisa 2.000%, 3.000% kalau bagusnya. Kalau masuk dari awal ya. Resikonya itu kalau dia backdoor-nya jelek. Backdoor-nya nggak jadi. Contoh ada rumor nih perusahaan A mau diakuisisi, tapi akuisisi nggak jadi. Atau misalnya akuisisinya nggak deal gitu loh. Atau akuisisinya bohong-bohongan. Ada juga yang bohong-bohongan bro. Alasannya apa? Scam. Buat nipu publik. Jadi sama lah, gue selalu bilang ya, kalau di bisnis real itu ada tukang tipu, di bursa saham juga ada tukang tipunya, di kripto pun ada tukang tipunya. Iya. Ya kan, kripto kan banyak yang bodong ya. Saham juga ada yang bodong. Perusahaan real juga ada yang bodong bro. Jadi sebenarnya di mana aja itu pasti ada orang jahat. Penipu selalu ada. Cuma deteksinya gimana? Kalau dia itu akan scam atau enggak? Nah, balik ke diri kita. Kalau di bisnis real kita udah sering, kita udah tahu oh nih kayak nipu nih. Kita udah tahu ada sesuatu yang nggak beres. Cara ceknya misalnya kalau kita di saham ya, transaksi jualnya terlalu besar,
volume transaksi terlalu besar. Contoh kemarin tuh ada satu saham gitu ya. Valuasi perusahaan aja misalnya cuma 60-70 M. Tapi transaksi harian ada 60 M yang jualan sahamnya. Ya udah nih scam nih. Bohong. Masa sahamnya dijual semuanya ke publik? Oh iya benar, nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu. Paling kan publik itu kan paling main di 10% saham yang beredar aja. No, kalau ini 100% beredar sahamnya, ya itu pasti ada yang buang. Kan lu percaya dengan value investing? Ya percaya juga. Betul sih, ya? Percaya. Value investing. Tapi gue lebih growth sekarang. Apa bedanya? Growth itu yang multi bagger, yang setahun itu bisa 50, 100, 200, 300 ribuan %. Oh, itu gue cari yang gitu. Periode ekonomi sekarang multi bagger gimana? Banyak sih tahun ini gue dapat banyak bro. Tahun ini banyak ya? Banyak. CDIA, Koin, PEK, Pani, Cuan, hampir 10 loh yang gue multi bagger tahun ini. Oke. Iya, jadi tahun ini performa lumayan lah. Awal-awal tahun dihajar mental juga, sempat drawdown yang gara-gara tarif Trump tuh. Tapi langsung recovernya berkali-kali lipat. Iya. Nah, maka lu pasti pernah rugi dong? Pernah, rugi kan pernah. Semua beritanya semuanya kayak fairy tale kan? Bener, rugi. Tapi pasti pernah. Lu nggak, maksudnya gini, lu pasti ngalamin yang namanya rugi dong. Dan nggak sedikit. Nggak sedikit, mungkin miliaran. Lebih banyak lu kali daripada orang yang nggak pernah nyoba. Gua kalau rugi miliaran pasti karena kan masuknya size-nya gede, pasti jarang gua rugi ratusan juta sekarang, pasti rugi miliaran. Rugi miliaran. Gimana cara lu menghandle emosi supaya lu nggak gantung diri kan? Orang lain pada tapi gue menangnya lebih banyak daripada ruginya. Atau enggak, saat lu menghandle mental ruginya itu udah sering dihajar rugi, jadi udah terbiasa. Jadi gue sekarang lihat uang itu cuma angka. Kalau orang tuh lihat uang itu sangat personal, sangat attach, kayak gue nggak mau keluar gitu loh, sayang duitnya. Kalau gue nggak, ini cuma angka. Hari ini angka gue berkurang, besok bakal nambah lebih besar gitu. Dan lu akan keep lama atau lu memang turun langsung ke atas? Nah, gue analisa. Kalau misalnya ini turun kayaknya udah nggak bisa naik lagi, gue jual. Kalau turun tapi dia bisa naik lagi, gue average down. Tapi kalau misalnya turun, gue lihat ada saham B yang lebih cakep, gue cut loss, gue jual, gue pindahin yang B yang naik lebih cepat. Gitu. Jadi misalnya di sini rugi 10, tapi di sini bisa untung 50, kan masih surplus 40. Nah, jadi gue bener-bener kayak prinsip berdagang gitu. Melatihnya lu bener-bener kayak bisnis. Ya udah, ini barang ini nggak laku, ya udah gue jual rugi. Iya, kayak dagang. Ya kalau kita sama stok tuh nggak ada attachment emang. Iya, bener. Ya udah nih barang habis ya, waduh nggak apa-apa, udah kita cuci gudang. Yang penting cash flow masuk. Bener. Yang lu ngomong tuh bener bro. Gue cuci gudang aja. Bener. Nah harus orang pakai mental seperti itu juga di bursa saham. Barang gue nih nggak laku, sepi nih, rugi nih. Udah jual-jual, yang penting gue ada cash flow. Bener. Gue beli lagi barang lain. Cash flow, barang apa yang lagi rame? Nah, udah ini gue naikin. Ya margin naikin sedikit. Ini ya rugi-rugi nanti zero sum lah. Yes. Nah mental lu udah bener. Kalau lu masuk saham, lu pakai mental ini, lu menang bro. I see. Kebanyakan orang tuh, aduh barangnya nggak laku nih, tahan deh. Nah terus dia tahan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah lu kalau di saham aja mental kayak gitu, lu di bisnis real juga udah bangkrut itu. Iya benar, setuju. Gitu kan, kadang kan kita bisnis tuh harus berputar duitnya kan. Benar. Nah makanya harus mental bisnis. Mental bisnis dagang sama mental penjudi ini. Penjudi ya. Iya. Harus ada keberanian. Harus ada kenekatan. Bener. Makin nekat bisa jadi kita rugi gede, tapi untung juga gede. Yes, bener. Tapi rugi ini kalau kita udah profesional ya, kita rugi itu bisa dibatasi. Rugi itu misalnya di 10%, 5%, 10% kita bisa cut. Tapi keuntungan itu tidak ada bagus. Jadi gue punya barang yang sama tapi gue dapat extra cash. Yes. Wah, gokil. Kayak gitu gue mainnya, bro. Penggunaan ChatGPT kalau dari lu sendiri bergunanya di mana tuh? Dia lebih ke second opinion atau sangat membantu. Atau dia benar-benar bisa analisa full? Nggak bisa. Dia nggak bisa analisa full. Tapi dia bisa bantu gue ini aja apa? Kadang kan kita manusia kurang pede ya. Iya. Gue udah tahu nih pasti demo bisa jadi gede. Cuma kayak kita nggak pede. Kita tanya kadang, makin gede nggak, bener nggak? Bener. Yaudah kan, jadi ada temen nih yang mengiyakan gitu loh. Temen yang mengiyakan gitu. Lu ada building aset nggak? Lu udah beli aset? Ada. Kayak rumah atau apa? Ada. Aset apa yang lu anggap kayaknya cukup
bagus buat lu buat lu invest long term? Lu beli emas atau apa? Emas ada sedikit doang ya, emas sedikit doang. Kalau kita ada beli kantor sih. Tapi sekarang saya sistemnya kayak nggak mau terlalu banyak ini aset real ya, karena jadinya bukan jadi aset, lebih ke beban ya, ke liabilities kalau saya lihatnya. Masa? Soalnya sekarang juga saya ngeri ya, kalau punya aset banyak, kalau nggak dipakai atau apa nanti kena pajak, kena ini, kena segala macem gitu loh. Iya beban. Zaman sekarang saya tuh lebih suka pegang cash daripada pegang aset ya. Oke. Terus kalau aset kayak properti itu giliran mau dijual tuh susah. Beda dengan saham ya. Saham iya enak, liquid, saham taruh nggak ada duit langsung cairin jual aja. Iya gitu. Iya. Tuh, paling gue beli aset yang perlu aja lah, kayak rumah, kantor. Lu perlu aja hidupnya lah. mewah atau frugal? Frugal. Lu frugal ya? Paling gue cuman beli yang David, mobil doang, that's it. David bilang, wah kalau gue sih ini ya, tapi kalau Andri itu orangnya frugal, dia udah duit banyak, frugal, ngirit gitu ya. Gue naik pesawat ekonomi bro. Sampai teman gue bilang, lu nggak pantas. Kenapa nggak naik first class? Yang nggak punya duit aja naiknya. Iya. Bisnis. Kayak kebiasaan ya. Kebiasaan dari dulu, soalnya gue naiknya ekonomi, terus ya naik first class kayak sayang lah gitu. Cuma bentar doang. Iya benar ya. Gitu. Kecuali mungkin ke Amerika 20 jam gitu. Kan juga enggak lah. Pergi-pergi paling mana sih? Ke Singapura, ke Jepang 7 jam. Mobil paling mahal yang pernah lu beli apa? Atau Ferrari barang yang doang. paling mahal yang pernah lu beli apa? Ferrari doang. Ferrari. Itu gue beli cash. Harga berapa? Hampir 6M lah. 6 ya? Hampir 6. Cash itu bener-bener. Yang lain? Nggak ada. Udah. Nggak ada? Nggak ada, sisanya nggak ada. Udah itu doang, mobil sama rumah. Udah. Saham paling mahal yang pernah rumah lu dulu beli? nyicil. Oh rumah lu nyicil? Dulu cicil dari pas miskin. Oh. Cicil ya. Dari berapa ya? 2018 ya. Cicil. Iya, ini contoh nih. Nggak ada. Makan sehari-hari, kadang masak juga. Nggak pakai flexing ya? Nggak. Cuma mobil doang lah. Ya orang bilang gue flexing karena satu mobil itu. Yang lainnya mah enggak gitu. Kalau makan sehari-hari gitu nggak ada bedanya. Oke. Nah jadi buat anak-anak muda nih ya, buat anak muda yang hari ini flexing, yang duitnya nggak ada ya, mendingan nggak usah ya. Iya benar. Pakai duitnya buat investasi. Jadi, makanya di hari kedua yang gue ajarin itu ya, gue tuh ajarin kalau kita mau kaya kita harus bedain aset sama liabilities, aset sama beban. Kebanyakan orang itu dia belinya, dia pikir itu aset, ternyata beban. Okay. Contoh misalnya dia beli rumah gede buat pribadi, itu sebenarnya bukan masuk aset, itu masuknya ke beban. Jadi nggak semua properti itu masuknya ke aset, masuknya ke beban. Oke. Kalau misalnya kita beli propertinya buat disewain dapat uang, masuknya ke aset. Tapi kalau beli properti buat pakai sendiri, mengeluarkan uang, setiap uang malah keluar dari kantong, itu masuknya beban, liabilities. Malah sekarang lebih banyak orang yang lebih senang sewa. Ya, kontrak, sewa masih oke sebenarnya iya kan? Kontrak, kalau rusak atau apa, lapor sama landlordnya. Iya. Kalau bosen tinggal pindah. Pindah rumah. Iya, benar. Ya mau yang ada kolam renang ya lo nggak harus bikin kolam renang kan? Benar. Lo cuma ya sewa berapa? 5 juta, 10 juta, mungkin udah dapat. Tapi kalau misalnya udah ada duit cukup ya, masih lebih prefer beli sih. Lebih prefer beli. Iya, kayak ada security aja gitu. Iya. Kalau misalnya jatuh miskin pun setidaknya masih ada rumah gitu, nggak sampai digusur lah. Nggak gitu bakal lah. sampai tinggal di jalanan di kolong gitu. Jembatan, homeless gitu ya. Iya gitu sih. Benar. Tetap perlu satu lah. Gitu. Benar. Satu lah. Jadi kalau lu jam-jam kosong lu ngapain? Jam-jam kosong ya. Jadi kalau lu Gue kebanyakan kerja sih bro. Gue lumayan workaholic. Jadi gue enjoy juga. Depan komputer lah itu ya. Iya enjoy. Kayak di saham. Gue suka gitu analisanya, carinya, untungnya, ruginya pun ya gue enjoy juga gitu. Jadi emang gue passionate di bidang ini gitu. Jadi lu nggak ada beban. Kehidupan lu selain dari kerja apa? Padel lagi, cari duit lagi. Padel. Hobi gue cari duit bro.
Padel pernah lah, padel paling cuman 2 kali, main 2-3 kali lah. Bisnis padel bagus tuh ya? Bisnis padel ada, gue ada invest bareng teman-teman kecil-kecilan lah, ada iseng-iseng. Kan lagi pada hype ya. Gue emang nggak plan cari untung, ya udah iseng aja. Temen ajak ya udahlah, coba-coba lah, iseng-iseng. Tuh. Tapi bro ada ini rencana nggak? Nggak ada sih. Belum ada ya. Gue mendingan ngumpulin orang-orangnya, bikin program aja. Oh, bikin program. Bisnis sambil padel. Ya. Belajar sambil main padel ya. Ya. Leverage hobi. Siap. Bro, kalau ada orang punya 100 juta, nasihatnya apa supaya bisa jadi 500 juta pertama atau 1 M pertama mereka? 1 M pertama, balik ke skillnya dulu ya. Kalau misalnya mungkin dia boleh sembari kerja, tapi sembari invest boleh. Kalau misalnya kalau 10 juta lu kerja dulu, nggak usah investasi. Oke. Kalau 100 juta sembari kerja, sembari invest. Oke. Kalau udah 500 juta sampai 1 M, nah baru boleh full time invest. Oke. Tapi kalau ada sembari bisnis sampingan itu lebih bagus lagi. Oke, kalau 100 juta, lu rekomendasinya all in atau 50-50 atau gimana nih untuk misalnya ada saham bagus misalnya. Ada saham bagus ya. Nah, kalau pengalaman gue ya, kalau jadi gue ya, dulu cara gue jadi kaya bisa di titik ini tuh gue dulu all in. Kalau pengalaman gue, termasuk gue pelajarin orang-orang kaya di dunia yang dari saham, itu mereka cara mainnya all in. Pas mereka masih miskin. Makanya si Warren Buffett bilang lu jangan diversifikasi. Iya. Ya. Diversifikasi itu karena lu nggak tahu apa yang lu beli. Kalau lu tahu apa yang lu beli, lu pasti full power di sana. Kalau duitnya kecil. Iya. Jadi rata-rata gue belajarin tuh orang menjadi kaya itu dengan fokus. Ini sama juga di bisnis real ya. Betul. Lu jadi kaya di bisnis real itu dengan lu fokus satu bidang, lu full power. Tidak ada orang yang jago di bisnis real, yang kaya di bisnis real itu dia diversifikasi 10 perusahaan. Dia pasti cuma jalanin satu perusahaan full time, jago, bisa kaya. Yeah. Di saham juga sama. Yang gue lihat orang yang kaya di saham itu pasti full power di 1 emiten atau 2 emiten dia jadi kaya. Setelah dia kaya di saham, dia diversifikasi untuk mempertahankan kekayaannya. Yeah. Di bisnis real juga sama nih. Setelah bisnis yang dia fokusin ini jadi, dia diversifikasi jadi beberapa perusahaan untuk mempertahankan kekayaannya. Seperti itu. Jadi makanya bisnis real sama saham ini sebenarnya sama. Iya sih. Cuman kebanyakan orang tuh berpikirnya berbeda. Ini dia pikir beda. Padahal ini sebenarnya sama aja. Gitu. Jadi kalau mau join kelas lu yang mana ya? Yang Stockwise. Stockwise ya? Iya. Stockwise. Itu sekarang kita komunitas saham nomor 1 lah di Indonesia. Oke. Membernya puluhan ribu. Kalau mau lawan kripto, kalau ada yang bilang, wah saham kalah nih lawan sama kripto, gimana? Apa kata lu? Kita buka-bukan portfolio aja. Ya. Kalau portfolio saya sih di Instagram saya buka. Gitu. Gue kasih lihat tuh transaksi bulanannya gitu, gue kasih lihat. Tuh. Jadi kalau gue sih ya konsisten. Terus menurut gue, kan dulu gue juga orang kripto juga. Gue 2017 tuh udah invest kripto. Sebelum kripto se-hype sekarang ya. Yang gue pelajarin tuh, kripto memang bisa untung besar, tapi susah analisanya. Kalau saham tuh gue gampang analisanya. Gue tahu kayak tinggal buka laporannya, gue udah tahu nih harga murahnya beli di berapa, harga mahalnya gue jual di berapa. Jadi kebaca sama gue gitu loh. Oh segini beli, segini jual. Flow-nya. Kalau kripto ini susah banget, lawannya orang satu dunia. Bener. Lawannya orang satu dunia. Bener. Terus jamnya juga 24 jam. Kita lagi tidur, kita digebukin sama sebelah sana. Betul. Kalau di saham enggak, gue lagi bangun, kita perang sama-sama nih. Udah tutup market, kita tidur sama-sama. Nah gitu, jadi nggak bisa lu bunuh gua pas tidur. Kalau di kripto, lu lagi tidur bisa dibunuh orang. Nah gitu, jadi gua lebih suka. Terus cari newsnya juga bahasa Indonesia, gampang. Kalau sekuritas juga ngasih edukasi juga nggak sih? Sekuritas itu juga edukasi. Dia ngasih edukasi juga? Kasih edukasi, tapi basic biasanya. Paling gitu. Cara baca. Cara bacanya, basic. Cara baca analisa, cara beli, cara ngebit gitu ya. Cuman rata-rata orang kan pengennya belajar yang orang udah real sukses di bidang ini, yang gitu. praktikal. Yang praktikal. Benar. Kadang kalau di sekuritas kan paling perusahaannya hire orang. Benar. Buat ajarin. Iya. Sama lah kayak gue misalnya hire orang, gajinya misalnya UMR 5 juta buat ngajarin saham. Orang merasa kayak nggak praktikal. Betul. Gitu loh. Jadi kalau ikut kelas lu ada support system juga ya?
Ada support system. Ada bisa diskusi, bisa. Ada diskusi sesama member bisa. Bisa gitu, ya. Oke. Gitu sih. Testimoni sih banyak bagus sih. Amin lah. Testimoni yang kenal gua, yang gua kenal, yang lapor udah ikutan sih, rekomendasinya highly recommended. Karena soalnya teman-teman gue juga banyak yang uangnya dari ratusan juta tuh sampai puluhan miliar tuh banyak. Gitu. Dan ini gue nggak bohong, nggak mengada-ada gitu. Beneran real gitu. Ibu-ibu yang tadinya cuma jualan kue gitu, cuma modalnya 400 jutaan, sekarang jadi 2M, 3M gitu. Ya itu real. Memang mereka bisa buktiin dan bisa ini kan sesuatu yang nggak bisa dibohongin kan. Bisa buktikan gitu. Iya. Bro, thank you so much. Sip, thank you. Teman-teman, kalau mau belajar nanti saya kasih linknya di pin komen ya. Siap. Saya kasih pin komennya deh buat teman-teman yang mau belajar seperti yang lain yang udah ya bisa menikmati 100 menjadi puluhan M. Asik. Siap. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di